Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang tentang pemanfaatan tempat pemrosesan akhir sampah di TPAS Cilowong untuk pemrosesan sampah Kabupaten Serang menjadi energi listrik. Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saifuddin mengatakan kerjasama pemrosesan sampah menjadi energi listrik dengan Pemkab Serang selama 2 tahun dengan melakukan pemrosesan sampah dari Kabupaten Serang ke TPAS Cilowong, Kecamatan Taktakan Kota Serang sebanyak 200 ton per hari dengan retribusi 14 miliar rupiah per tahun, bantuan keuangan 600 juta rupiah per 1 tahun untuk 1 kendaraan operasional ambulans dan bantuan untuk 5 masjid tempat peribadatan. Nanang menjelaskan sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan sejak jauh hari. Oleh karena itu, penandatanganan PKS tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebagai bentuk perhatian terhadap warga terdampak, akan menerima kompensasi dampak negatif atau KDN sebesar 1,1 miliar rupiah per tahun. Alasan Kota Serang menerima pengelolaan sampah dari Kabupaten Serang karena atensi Gubernur Banten. Nanang menambahkan sampah tidak selamanya merugikan karena ada pula sisi manfaat yang bisa diperoleh. Evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama juga akan dilakukan setiap tahun. Apabila Kabupaten Serang tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam PKS, maka kerjasama dapat dihentikan sementara. Pertama ini atensi Pak Gubernur, ya kan kita juga tidak bisa juga membiarkan saudara kita yang sedang, coba Anda lihat Kabupaten Serang di sana sini sudah masalah sampah. Apakah kita harus diam? Kan tidak juga. Selama sampah itu bisa diproses oleh kita. Gitu kan. Ingat bahwa sampah juga tidak selamanya merugikan, pasti ada juga yang menguntungkan, ada juga yang mengais sampah di situ. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zaldi Duhana menyampaikan dengan ditandatanganinya PKS ini, ia menilai sebagian besar permasalahan sampah di Kabupaten Serang dapat teratasi. Dalam perjanjian tersebut, Kabupaten Serang dibatasi mengirimkan sampah sebanyak 200 ton per hari ke TPAS Cilowong. Jika di kemudian hari terjadi peningkatan volume sampah, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Pemkot Serang. Zaldi menambahkan persyaratan teknis termasuk KDN seperti masjid dan ambulans sudah menjadi bagian dari PKS. Selain itu, pihaknya juga memastikan operasional pengangkutan sampah tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sepanjang jalur menuju Cilowong. Kalau yang tadi disebutkan Pak Sekda Kota itu sudah bagian dari PKS. Ya, yang tadi kerohiman untuk masjid, kemudian ambulan itu sudah bagian dari PKS. Namun juga secara teknis ada juga hal seperti tadi, ketika membawa sampah itu tidak memberikan dampak kepada masyarakat di sepanjang jalan jalur ke Cilowong, ya itu juga tentunya menjadi perhatian buat kami. Darmo Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.